Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Habibi. Di sini kita akan belajar tentang perpajakan yang sudah saya rangkum, eh, yaitu salah satunya tentang pajak penghasilan atau bisa disingkat dengan PPH, pajak pertambahan nilai barang dan jasa khususnya, pajak penjualan atas barang mewah atau bisa disingkat dengan PPNBM, pajak bumi dan bangunan. Di sini kita akan belajar tentang pajak bumi dan bangunan juga, tentang bea materai juga, dan terakhir tentang bea pajak hak tanah dan bangunan. Baik, di sini kita juga pertama-tama belajar tentang PPH pasal 21. Setelah 21 nanti 22, 23 dan 25. Di sini saya lupa meletakkan yang pasal 23. Oke, terutama pasal 21 yaitu pajak untuk pekerja dan pengusaha. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan dari wajib pajak pribadi atas suatu kegiatan pekerjaan atau jabatan dan jasa yang dilakukan di dalam negeri. Penghasilan ini dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan karyawan, maupun bayaran lain atau penghasilan lainnya dalam bentuk apapun. Jadi bisa dikatakan PPH pasal 21 adalah pajak dikenakan kepada wajib pajak pribadi, dalam hal ini pengusaha maupun karyawan atau pekerja bebas dan berprofesi lainnya. Tarif PPH pasal 21, langsung ke tarif ya. Pada dasarnya tarif pajak penghasilan PPH 21 didasarkan pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif terendah 5% untuk penghasilan hingga 50 juta, lalu 15%, kemudian 25%, dan tertinggi 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Perhitungan pengenaan pasal 20 PPH 21 ini dihitung dari selisih antara penghasilan kena pajak dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Oke, pemungutan atau pemotongan dan pembayaran PPH pasal 21. Secara garis besar, pengenaan PPH pasal 21 dalam prosesnya dipungut oleh pemotong pajak penghasilan dan disetor oleh pemungut atau pemotong PPH pasal 21 tersebut. Yang terjadi antara pemberi kerja atau perusahaan yang menerima penghasilan atau wajib pajak itu sendiri. Maksud dari PPH pasal 21 dipungut oleh wajib pajak itu sendiri, artinya bisa wajib pajak pribadi sebagai pengusaha atau penerima penghasilan, bukan pegawai karyawan. Dalam hal ini bisa mengenai pekerja bebas. PPH pasal 21 yang dikenakan kepada pengusaha biasanya sebagai pemilik usaha yang berperan atau punya posisi dalam bisnis yang dijalankan tersebut, mendapat gaji dari perusahaannya, atau pemotongan dan penyetoran PPH pasal 21 juga menjadi tanggung jawab wajib pajak yang dilakukan pekerjaan bebas yang harus menghitung dan menyetor sendiri ke wajib pajak penghasilannya. Ada beberapa komponen dalam penghitungan pajak penghasilan. Wajib pajak dilakukan usaha atau sebagai pengusaha. Jadi di sini guys, kita harus membayar pajak baik itu pengusaha ataupun kita pekerja, baik itu penghasilannya
penghasilannya dari honorarium, kita tetap wajib bayar pajak. Kewajiban pemotongan pajak pasal 21 bagi perusahaan atas gaji karyawan terdapat 3 metode pemotongan diperoleh dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni ada itu lorem, insum, dan dolor sit amet. Oke. Metodenya ada 3 tadi ya. Metode net, penghitungan PPh 21 karyawan, metode net atau disebut dengan neto, adalah pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan di mana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut. Metode net ini artinya perusahaan memberi kerja pemotong pajak langsung dari gaji penghasilan pekerja. Jadi perusahaan ini memberikan gaji, itu gajinya sudah dipotong untuk membayar pajak mereka. Sedangkan metode gross menghitung PPh pasal 21 karyawan. Metode gross adalah cara menghitung pajak penghasilan yang secara keseluruhan dibebankan pada gaji seharusnya diterima karyawan. Dalam metode gross ini artinya karyawan memotong sendiri PPh pasal 21 atas gaji atau penghasilan tersebut. Jadi di metode gross ini perusahaan tersebut menyerahkan kepada wajib pajak atau pekerja mereka untuk membayar pajaknya sendiri. Sedangkan metode gross up menghitung PPh pasal 21, metode gross up adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak yang ditentukan. Bagi perusahaan yang memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 atas gaji karyawan, atau pengusaha yang menghitung dengan membayar sendiri PPh pasal 21 penghasilan yang diperolehnya, kalkulator PPh 21 yang semakin memudahkan menghitung pajak penghasilan pasal 21 melalui fitur kalkulator PPh 21. Kita dapat melakukan simulasi perhitungan gaji selisih karyawan atau pendapatan bersih sebagai pengusaha dengan mengetahui beberapa pajak penghasilan. Oke, kita lanjut pasal 22. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya seperti pasal 21, pasal 21 dan 23 maupun 23. PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Nah, pemungut PPh pasal 22 itu ada 3. 1. Bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi ataupun lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenan dengan pembayaran atas penyerahan barang. 2. Badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. 3. Wajib pajak badan yang melakukan perjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, tarif dan objek PPh pasal 22 ada berbagai macam, yaitu yang pertama kalau kita impor.
impor ini ada berbagai macam juga persenan dari tarifnya gitu. Yang satu yang pertama yang menggunakan angkal mengenai importir dikenakan 2,5% dari nilai impor. Yang kedua, yang tidak menggunakan angkal mengenal importir atau API, dia dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, yang tidak dikuasai. Nah, ini jumlahnya sama nih seperti yang kedua, 7,5% dari harga jual lelang. Angka pengenal importir adalah tanda pengenal sebagai importir. Nah, di sini kita sebagai bisa dibilang kartu pengenal lah, sebagai tokoh yang ngimpor gitu. Di sini ada juga yang kedua, tarif. Yang kedua ya, dari lanjutan dari atas impor ya. Yang di sini yang kedua, atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPD atau Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Bendahara Pemerintah, BUMN, BUMD. Lihat pemungutan dan objek PPh pasal 22 butir 2 kok 3 dan 4 sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, atas penjualan hasil industri ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu kalau kita penjualan hasil industri, nah ini kita yang menghasilkan apa itu, di situ kenakan pajak juga. Seperti kalau misalnya kertas, kita dikenakan tarifnya 0,1% dikali DPP. Bentar ya. Sedangkan kalau misalnya kita produksi semen, kita dikenakan 0,25% dikali DPP, dasar pengenaan pajak DPP ya. Kalau misalnya kita memperoleh baja, kita dikenakan tarif 0,3% dikali DPP. Di situ juga belum final ya, tidak final. Dan juga otomotif juga dikenakan tarif 0,45% dikali DPP BPN, nanti juga tidak final. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelunas adalah sebagai berikut. Bahan bakar minyak Pertamina dikenakan tarifnya 0,25%. Bahan bakar minyak bukan Pertamina atau swasta dikenakan tarif 0,30%. Kalau pelumas ya, dikenakan tarif 0,30%. Sedangkan kalau gas kita dikenakan tarif 0,30%. Sama seperti pelumas ya. Nah, yang kelima, kita ada juga atas pembelian bahan untuk penjualan industri atau ekspor dari perdagangan pengupul ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Atas impor kedelai, nah ini yang keenam nih, atas impor kedelai, gandum, tepung terigu oleh importir menggunakan API sebagaimana maksud
pada angka 1 huruf A berdasarkan 0,5% dari nilai impor. Nah, yang ketujuh, atas penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah. Peraturan Menteri Keuangan nomor 253 garing PMK garing 03 garing 2008 kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 90 garing PMK titik 03 garing 2015 dan diubah lagi menjadi PMK nomor 92 garing PMK titik 03 garing 2019. Di sini juga barang-barang disebutkan dengan barang-barang yang tergolong sangat mewah adalah pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi, kapal pesiar dan sejenisnya, rumah beserta tanahnya yang harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi, apartemen, kondominium dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas tanah lebih dari 150 meter persegi. Kendaraan bermotor roda 4 angkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility, bicycle, multi purpose cycle dengan harga juga minibus dan sejenisnya dengan harga jual minimal 2 miliar atau kapasitas silinder lebih dari 3000 cc. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual 300 juta atau kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Oke, kita lanjut saja ke pasal 23. Oke, pasal 23 kita lagi membahas tentang pasal 23 Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPH yaitu mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak pada yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau objek pajak, penyelenggara kegiatan atau BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan PPH pasal 23 ada beberapa ini. Badan pemerintah, objek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pajak DN yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong pajak pasal
23 PPh yang meliputi akuntan, arsitek, notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, atau OP yang menjalankan usaha penyelenggara pembukuan, yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri, atau yang kedua BUT yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Tarif dan objek pemotongan pajak pasal 23. 15% yang pertama 15% dari jumlah bruto atas penghasilan, baik itu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong dalam pasal 21. Hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 adalah hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang telah diterima wajib pajak berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan, misal kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, yang dikenakan tarif 2% dari perkiraan penghasilan itu atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau termasuk sewa tanah atau bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan seperti pada butir 1 dan 2 tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% dibanding dengan tarif yang telah ditetapkan. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Di sini ada juga pengecualiannya. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayar atau terutang sehubung dengan SGU dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau sebagian laba yang diterima peroleh PT atau wajib pajak, DN koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha didirikan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi PT BUMN, dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan pada badan penerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, harus mempunyai usaha relatif di luar kepemilikan saham tersebut. Yang keempat, sebagian laba yang diterima diperoleh anggota dari perorangan pamanditer yang modal baik tidak terbagi atas saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang kelima, penghasilan yang dibayar atau terhutang pada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan, BUMD dan BUMD yang khusus diberikan pembiayaan kepada usaha UMKM. Penghasilan yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman atau pembiayaan tersebut, termasuk pembiayaan syariah. Lanjut kita ke pasal 25. Oke, kita lanjut pasal 25 ya. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan dalam pasal 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, dan badan hukum lainnya. Pajak penghasilan secara umum adalah pajak dikenakan adanya subjek yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Subjek pajak penghasilan secara umum orang pribadi, warisan yang belum terbagi, atau badan usaha, dan juga bentuk usaha tetap. Yang tidak termasuk subjek pajak ialah badan perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomat, organisasi internasional, pejabat perwakilan organisasi internasional. Objek pajak penghasilan yaitu setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak yang dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan. Objek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu 1. Penggantian atau imbalan berkenan dengan pekerja atau jasa. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Nah, PTKP untuk karyawan. Sedangkan PTKP untuk karyawan atau pegawai tetap untuk wajib pajak pribadi sebesar 24.300.000 per tahun. Yang kedua, tambahan untuk istri sebesar 2.550.000 ya per tahun. Yang ketiga, tambahan untuk anak, tanggungan sedarah dan semendata dalam garis lurus ataupun anak angkat yang menjadi tanggungan penuh
penuh maksimal 3 orang sebesar 2.025.000. Ya, maaf, tadi yang istri 2.025.000 juga ya. Nah, yang keempat, tambahan untuk istri yang bekerja penghasilannya digabungkan dengan suami. Misalkan 24.300.000. Bentuk usaha tetap adalah badan usaha yang digunakan oleh pajak luar negeri. Bentuk usaha tetap bisa dimiliki oleh perorangan atau pribadi maupun badan resmi dalam berbisnis di Indonesia berdasarkan pasal 2 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia. Syarat lainnya yang tercantum dalam ayat ini termasuk mereka yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan. Contoh usaha tetap sesuai pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ada beberapa contoh bentuk usaha tetap sebagai subjek pajak, yaitu yang pertama tempat kedudukan manajemen, kedua cabang perusahaan, tiga kantor perwakilan, yang keempat gedung kantor, yang kelima pabrik, yang keenam bengkel, yang ketujuh gudang, yang kedelapan ruang promosi atau penjualan, yang kesembilan pertambangan dan penggalian sumber daya alam, yang ke-10 wilayah kerja pertambangan atau migas, minyak bumi dan gas, yang ke-11 perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan perhutanan. Oke, sekian dulu yang pasal 25. Oke, di sini kita akan melanjutkan PPN barang dan jasa atau pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Nah, di sini ada pertama kita membacakan dasar hukumnya dulu ya. Dasar hukum PPN terutang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penjualan atas barang mewah juga ya. Kemudian dasar hukum terbaru PPN tertuang di dalam peraturan perundang-undang perpajakan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau bisa disebut HPP. Barang kena pajak atau NKP atau nilai, bisa dibilang nilai kena pajak ya. Barang kena pajak bisa diartikan sebagai suatu barang yang berwujud berdasarkan pada sifatnya merupakan barang bergerak atau barang tidak bergerak. Ini juga dapat berupa barang tidak berwujud yang mana dapat dikenai pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Barang kena pajak yang selanjutnya disingkat dengan istilah BKP, barang kena pajak. Bisa mencakup daftar barang yang dikenai pajak sesuai dengan undang-undang PPN yang berlaku. Hal ini berarti bahwa kita tersebut dapat dikenai PPN atau pajak khusus atau jenis barang mewah, yaitu PPNBM. Di sini sudah menyinggung PPNBM ya, tapi kita belum membahas itu. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa BKP barang kena pajak dapat berupa barang wujud atau tidak berwujud. BKP berwujud contohnya mobil, rumah, sepeda motor, alat kesehatan dan lainnya sebagainya.
Sedangkan untuk BKP tidak berwujud contohnya yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lainnya. Kemudian secara khusus terdapat pengecualian atas jenis barang yang tidak dikenakan pajak. Jenis-jenis barang yang tidak dikenakan pajak diantaranya barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, yaitu seperti minyak, entah gas bumi, dan lainnya. Barang yang kedua, kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat seperti garam, beras, jagung, dan lainnya. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan sejenisnya. Yang keempat, emas, batangan, uang, dan surat berharga. Di sini juga dijelaskan tentang jasa kena pajak. Jasa kena pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat kegiatan dan perbuatan hukum yang disebabkan oleh barang, fasilitas kemudahan atau hak tersedia yang untuk dipakai, termasuk yang dilakukan penghasilan barang atau pesanan permintaan dan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Jasa yang tidak dikenai pajak atau non-JKP yaitu 1. Pelayanan jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keamanan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran dan yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari angkutan udara luar negeri, jasa tenaga kerja. Pengusaha kena pajak. Di sini juga dijelaskan tentang pengusaha kena pajak di PPN barang dan jasa ini. Pengusaha kena pajak atau yang bisa disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 1984 dan perubahannya. Tidak termasuk pengusaha kecil dan batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, baik itu mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak berwujud, gitu. Fungsi pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak untuk para pengusaha memiliki beberapa fungsi antara lain pengawasan hak dan kewajiban pengusaha kena pajak di bidang PPN dan PPNBM, identitas PKP pengusaha atau pengusaha kena pajak yang bersangkutan, pemenuhan kewajiban pajak dan pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Kegiatan pengusaha kena pajak itu kegiatannya baik itu dalam badan usaha atau pribadi yang wajib bisa mengajukan PKP. Yang pertama, menghasilkan barang kena pajak. 2. Mengimpor atau mengekspor barang kena pajak. Yang ketiga, melakukan usaha perdagangan. Yang keempat, memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah
pabean. Yang kelima melakukan usaha jasa kena pajak. Yang keenam, memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Oke, sekian dulu, kita lanjut lagi. Oke, di sini kita akan melanjutkan pajak penjualan atas barang mewah, bisa disebut dengan PPNBM. Karakteristik dalam PPNBM yang satu, pengenaan terhadap PPNBM hanya satu kali, yaitu pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau saat impor. Yang kedua, PPNBM tidak dapat dilakukan pengkreditannya dengan PPN apabila eksportir mengekspor barang kena pajak tergolong mewah, maka PPNBM yang telah dibayar pada saat perolehan dapat direstitusi. Batasan suatu barang termasuk barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat penghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, barang dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman alkohol. PPNBM dikenakan atas satu, penyerahan BKP yang tergolong mewah dilakukan oleh PKP pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah oleh siapapun. PPNBM merupakan pemungutan tambahan samping PPN. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada waktu pembayaran barang kena pajak tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Pengertian umum dari pajak pajak masukan tidak dikenal pada PPNBM, sehingga yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan pada PPNBM yang terutang. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit ya tentang tarif pajak PPNBM. Tarif PPNBM adalah serendah-rendahnya 10% dan paling tinggi 75%. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah. Atas penyerahan dikenakan juga PPNBM. Kelompokan PPNBM ini ditetapkan pada PPN, ditetapkan dengan PPN. Yang kedua, atas ekspor yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Nah, kita kalau mengekspor tuh kita tidak dapat tidak dikenakan pajak. PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Barang kena pajak yang tergolong mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri, di luar daerah pabean, dikenakan PPNBM 0%. Di sini seperti saya bilang tadi, sini kita tidak dikenakan pajak yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak tergolong mewah yang diekspor tersebut dapat diminta kembali.
motor berangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan motor bakar menyala kompresi diesel berupa sedan, stasiun wagon, dan selain sedan, stasiun wagon dan sistem 1 gandar gerak atau sistem 2 gandar bergerak 4x4 dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Oh sorry, salah ini. Nah, di sini ada kelompok-kelompok yang kenakan pajak. Kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang berupa kendaraan bermotor dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar dari 10% sampai 75%. Itu tergantung dengan barangnya. Nah, gitu. Demikian juga barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan yang dikenakan PPNBM dengan tarif 10% sampai 75% juga. Di sini ada juga pengecualian pengenaan PPNBM atas kendaraan bermotor. Impor yang penyerahan kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, jenazah, pemadam kebakaran, tahanan dan angkutan umum. Impor penyerahan kendaraan protokoler, kendaraan dinas, kendaraan patroli TNI baik itu Polri. Apabila kendaraan di atas dalam jangka waktu 5 tahun sejak impor perolehannya dipindah tangankan, maka PPNBM yang terutang yang dibebaskan wajib dibayar ke kas negara jangka waktu 1 bulan sejak kendaraan tersebut dipindah tangankan. Apabila dilanggar, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan SK BKB. Ditambah lagi dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, di sini juga kalau kita memiliki tanah lebih dari 200 meter persegi, kita juga dikenakan PPNBM, yaitu sebesar 2,2%. Nah, sekian dulu untuk pembahasan ini. Kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi ke pajak bumi dan bangunan. Kita akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dan menentukan besar pajaknya. Pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dikatakan oleh amanah pada 2015. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat menurut Puspita pada tahun 2014. Pajak ini bersifat perbendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi, tanah, dan bangunan. Pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang baik bagi orang yang atau badan yang mempunyai sesuatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Hukum yang melandaskan pajak tanah dan bangunan, yaitu pajak bumi dan bangunan
dasarnya diatur beberapa undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait bumi dan pajak bangunan, yang mengatur semua tentang pemungutan atas pajak dan bangunan. Asasnya berdasarkan hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas bumi dan bangunan memberikan kemudahan dan kesederhanaan, mudah mengerti dan adil, adanya kepastian dalam hukum, menghindari pajak berganda. Nilai objek pajak. Nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak yang selanjutnya disingkat dengan NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Objek pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomi yang diterima oleh wajib pajak, di mana penghasilan yang diperoleh berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Objek pajak akan digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dimiliki oleh wajib pajak bersangkutan. Subjek pajak. Berdasarkan pasal 4 nomor 12 Undang-Undang tahun 1985, subjek pajak adalah yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan secara nyata mempunyai hak bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat bangunan juga ya. Subjek pajak bagaimana dimaksud dengan nomor A yang digunakan kewajiban membayar pajak wajib pajak menjadi wajib pajak. Yang ketiga, hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak. Nah, di sini kita langsung lanjutkan ke tarif pajaknya. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif digunakan presentasi dalam sudah ditentukan oleh pemerintah adanya sebagai jenis tarif pajak dan jenis pajak maupun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda berdasarkan Undang-Undang Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 berdasarkan tarif dan dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah besarnya tarif pajak bumi dan bangunan 0,5%. Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Adalah harga rata-rata atau harga pada transaksi jual beli tanah yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan Indonesia. Selain NJOP, ada juga NJOP TKP atau nilai objek pajak tidak kena pajak.
yaitu batas nilai jual objek pajak batas bumi bangunan yang tidak kena pajak. Oke, sekian dulu, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas materi tentang bea materai melanjutkannya. Menurut landasan hukumnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 disebut Undang-Undang Bea Materai karena menjelaskan dasar hukum pengenaan bea materai. Dokumen yang dikenai bea materai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang seperti kwitansi dan atau dokumen bersifat perdata seperti dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi serta kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Nah, bea materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Dasar hukum bea materai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai berdasarkan batas pengenaan harga nominal dengan dikenakan bea materai. Nah, di sini dulunya kita ada dikenakan bea materai itu sebesar 1.000 dan 500 juga. 1.500 juga ada, 500. Nah, itu kita diubah pada tahun 2000, antara 2000 tas 90-an gitu ya. Kita diubah menjadi 3.000 dan 6.000. Juga sebab dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 bea materai menginginkan dapat meningkatkan efisiensi, kemanfaatan dan kepastian baik hukum terkait dengan penggunaan materai. Selain itu, pemerintah juga memasukkan dokumen elektronik sebagai objek bea materai dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan negara. Dokumen yang berbentuk untuk yang dikenakan bea materai, baik itu satu perjanjian dan surat-surat lainnya, dan burung, surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan yang digunakan dengan tujuan untuk digunakan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan dan keadaan bersifat perdata. Yang kedua, baik itu akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, baik itu akta-akta yang dibuat pejabat membuat akta tanah atau PPAT termasuk rekap-rekapnya. Yang keempat, surat-surat yang memuat jumlah uang. Yang kelima, surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan surat sanggup membayar dan aksep. Penandatanganan wesel untuk menyatakan setuju membayar utang. Yang keenam, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Nah, sekarang dulu kita menggunakan materai 6.000 dan 3.000, namun sekarang sudah disatukan menjadi materai 10.000.
sedangkan materai 6.000 dan 3.000 itu ditentukan dengan nilai jumlah atau manfaatan dari surat-surat tertentu. Misalkan surat ini digunakan harus 6.000, di surat ini kita diharuskan menggunakan 3.000. Sedangkan kalau sekarang kita dipermudah dengan cuma satu materai, itu materai 10.000. Kita bisa menggunakan untuk surat apa aja, kepentingan apa aja dalam suatu surat itu. Oke, sekian dulu untuk materi ini dan kita melanjutkan materi selanjutnya. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas bangunan atau BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau hak atas bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas bangunan, hak atas tanah termasuk hak pengolahan beserta bangunan di atasnya sebagai dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undang yang lainnya. Dasar hukumnya adalah ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ada juga di PP Nomor 111 Nomor 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah. Ada juga PP Nomor 112 Tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena pemberian hak pengelolaan. Ada juga PP Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan besarnya NPOP TKP BPHTB. Sedangkan objek pajak sesuai bunyi pasal 2 Undang-Undang BPHTB, objek pajak BPHTB adalah memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang meliputi satu pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, waris, dan pemasukan perorangan atau hukum lainnya, pemisahan hak mengakibatkan peralihan, menunjukkan pembeli dan lelang, pelaksanaan putusan hakim, dan mempunyai kekuasaan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian baru kepada orang pribadi atau hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Di luar pelepasan hak, yaitu memberi hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang tidak termasuk objek pajak, di sini juga ada yang tidak termasuk objek pajak, yaitu perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Objek yang diperoleh negara menyelenggarakan pemerintahan dan untuk melaksanakan pembangunan guna kepentingan umum,
misalnya rumah sakit dan jalan umum, badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Sedangkan subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut Undang-Undang Perpajakan yang menjadi wajib pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak NPOP sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang BPHTB. Berdasarkan jenis perolehan hak NPOP meliputi 1. Jual beli, 2. Tukar menukar, 3. Hibah, 4. Hibah wasiat, 5. Waris, 6. Pemasukan dalam perorangan atau badan hukum lainnya, 7. Pemisahan hak, 8. Peralihan hak karena keputusan hakim, 9. Pemberian hak baru, 10. Pembangunan usaha, 11. Peluburan usaha, 12. Pemekaran usaha, 13. Hadiah, 14. Lelang. Inilah perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. NPOP TKP ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta rupiah. Kecuali dalam perolehan hak karena waris atau hibah wasiat diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dengan 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan memberi hibah wasiat termasuk suami atau istri NPOP TKP paling banyak 300 juta rupiah. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak BPHTB sebesar 5% seperti pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Sekian dari kesimpulan dari saya, rangkuman dari saya. Senang berteman dengan kalian dan tidak lupa pula terima kasih untuk kalian semua telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.